Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung, kelas A. Saya Aditya Dwiatmoko. Saya Faris Alfariski. Saya Lukan Muzaki. Saya Gerdeni Suara Pangestu. 3. Baik, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan materi tentang beban segitiga dan beban terpusat. Apa sih itu beban segitiga dan beban terpusat? Untuk beban segitiga, mirip dengan beban merata. Hanya saja besarannya beban tidak sama sepanjang bentang. Contoh jenis beban segitiga adalah beban yang diterima dinding, penahan tanah atau turap, disebabkan tekanan aktif tanah. Contoh lain adalah beban air dalam suatu pondasi. Untuk beban terpusat adalah beban yang terkonsentrasi pada suatu tempat atau beban merata. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa yang diketahuinya. Di sini diketahui panjang balok sama dengan 5, P1 atau beban terpusat sama dengan 10 kN, Q1 atau beban segitiga sama dengan 13,5 kN per meter. Di sini ada ditanya reaksi perletakan. Oke, langsung kita jawab aja. Kita akan menghitung dari titik B terlebih dahulu. Jadi yang kita tulis seperti ini. Sigma MA sama dengan 0. Sehingga semua gaya dihitung jaraknya terhadap titik A. Jadi P1 dikali 2 ditambah I1 dikali 4,5 dikali 0,5 dikali 1/3 kali 4,5 ditambah 4 dikurang reaksi B vertikal dikali 10,5 sama dengan 0. Jadi P1-nya tadi kan 10 dikali 2 jarak dari titik A ke P1 ditambah 13,5 yaitu Q1-nya dikali 4,5 dikali 0,5 dikali 5,5 hasil dari perkalian ini sama dengan 10,5 RBV. 10 dikali 2 sama dengan 20 ditambah 30,375 dikali 5,5 sama dengan 10,5 RBV. 20 ditambah 167,07 sama dengan 10,5 reaksi B vertikal. 187,07 sama dengan 10,5 reaksi B vertikal. Jadi reaksi B vertikalnya sama dengan 187,07 per 10,5. Reaksi B vertikalnya sama dengan 17,82 kN. Oke, lanjut ke titik B. Kita ke titik A. Jadi yang ditulis seperti ini. Sigma MB sama dengan 0. Sehingga semua gaya dihitung jaraknya terhadap titik B. Sama di sini ada minus nih. Minus I1 dikali 4,5 dikali 0,5 dikali 2/3 dikali 4,5 ditambah 2 dikurang 10 dikali 8,5 ditambah reaksi A vertikal dikali 10,5 sama dengan 0. Jadi min 13,5 dikali 4,5 dikali 0,5 dikali 5 dikurang 85 sama dengan min 10,5 reaksi A vertikal. Min 30,375 dikali 5 dikurang 85 sama dengan min 10,5 reaksi A vertikal. Reaksi A vertikalnya sama dengan min 236,88 per 10,5. Jadi hasilnya 22,55 kN. Untuk cara ceknya, perhitungan kita sudah benar apa belum? Ini. Sigma V sama dengan 0. Jadi sigma V-nya P1 ditambah Q1 dikali 4,5 dikali 0,5 dikurang reaksi A vertikal dikurang lagi reaksi B vertikal sama dengan 0. P1-nya yaitu 10 ditambah Q1-nya 13,5
dikali 4,5 dikali 0,5 dikurang reaksi A vertikalnya tadi udah dihitung 22,55 dikurang 17,82 yaitu reaksi B vertikalnya sama dengan 0. Jadi 10 ditambah 13,5 dikali 4,5 dikali 0,5 dikurang 40,375 hasilnya sama dengan 0. Yaitu 0 sama dengan 0 berarti itu jawabannya sudah benar jika 0 sama dengan 0. Oke, sip. Ya. Beban merata bentuk segitiga mula-mula dihitung terlebih dahulu. Ada contoh sebelumnya yaitu Q 13,5. Q pada beban segitiga adalah muatan yang paling besar pada jarak tertentu di awal atau di akhir beban segitiga. Jadi Q adalah tinggi segitiga untuk menghitung berapa muatannya. Maka kita harus mencari luas segitiga, Q sebagai tingginya, dan 4,5 adalah alasnya. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Pada perhitungan momen, karena yang dihitung adalah gaya dikali jarak, maka jarak titik pusat segitiga ketumpuan perlu dihitung terlebih dahulu. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa titik pusat pada beban merata persegi panjang adalah setengah dari alas beban merata. Beban segitiga, titik pusatnya ada di sepertiga alas. Apabila jarak yang dihitung bertemu dengan puncak segitiga, seperti contoh pada perhitungan sebelumnya, sigma MA sama dengan 0, karena perhitungannya dimulai dari tumpuan A sampai tumpuan B, maka kita akan bertemu pada puncak segitiga terlebih dahulu. Dan itu berlaku sepertiga alas. Baliknya, jika kita pada perhitungan sigma MB sama dengan 0, maka kita akan memulai perhitungan dimulai dari tumpuan B ke A, yang dimana kita akan bertemu pada segitiga terlebih dahulu. Apabila demikian, maka titik pusat berlaku 2/3 alas. Dan silakan hitung jarak dari titik pusat ke tumpuan. Itu dia sedikit penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.